Belum pernah. Oke, untuk pembahasan soal pra PTS genap mewakili dari kelas 8A, ada 25 nomor ya. Kita bisa jawab bersama-sama. Kegiatan perdagangan luar negeri, kegiatan luar negeri, penerimaan produk dari negara luar sana ke negara orang tersebut, ke negara luar, ke negara orang tersebut. Ada kata kuncinya luar ke negara orang tersebut. Kegiatannya disebut apa? Impor. Nah, impor, betul ya. Bravo, B. Next. Langsung di akhirnya ada nih. Upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi maritim. Kayaknya pernah keluar nih. Meningkatkan kualitas. Ya, betul. D. Delta, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Next. Contoh komoditi ekspor non-migas yang bukan minyak dan gas. Non kan bukan ya, bukan minyak dan gas, yang mana? Kayu lapis pakaian. Kayu lapis pakaian jadi, kopi, karet, kopi. Yang bukan minyak dan gas, betul. Tadi yang udah jawab pertama-tama tadi. Yang D, delta. Ada kayu lapis, pakaian jadi, dan kopi. Ketiganya bukan minyak ataupun gas. Sedangkan yang lain ada gas alam, ada minyak, ada LPG. Ya. Jadi jawabannya yang D, delta. Next. Manusia, di sini ya, di baris kedua nih. Manusia melakukan kegiatan untuk menghasilkan alat pemuas kebutuhan. Kegiatannya disebut apa? Produksi. Ya, betul. Produksi. Ya, D, delta. Lanjut. Regulator, regulasi. Nih, regulasi adanya penawaran dan permintaan negara lain atas produk Indonesia berakibat munculnya aktivitas. Regulasi ini bisa berbentuk aturan, bisa berbentuk kebijakan, ya, bisa berbentuk persetujuan dan lain sebagainya. Ini dasar banget. Politik, oke. Yang lain kurang tepat, politik. Ya, ini dasarnya ya nak, perdagangan. Jadi sampelnya gini, misalnya ada Indonesia sama Amerika. Indonesia sama Amerika membuat regulator nih. Regulator kan peraturan tadi, kebijakan nih. Misalnya Amerika membuat kebijakan melakukan ekspor impor karena ini terkait dengan penawaran dan permintaan. Nah, setelah adanya kebijakan tersebut, maka muncul perdagangan antara kedua pihak tersebut. Ya, maka muncul perdagangan antara Indonesia sama Amerika. Jadi ini kan dasar nih, penawaran dan permintaan. Ya, perdagangan, C jawabannya. Next. Sumber pendapatan terbesar negara diperoleh dari sektor mana kira-kira? Pajak. Ya, betul ya. Jadi pajak ini di semua aspek pasti ada. Industri ada pajak yang ditarik, pariwisata itu juga ada pajak yang ditarik, ya kan? Begitu juga jasa ada pajak yang ditarik, ya. Jadi C jawabannya. Next. Ada daerah penghasil minyak kayu putih dari daerah Flores, Nusa Tenggara Timur. Dari NTT memasarkan ke Bali. Nah, dari wilayah-wilayah tadi tuh ada kegiatan ekonomi itu kira-kira masuknya ke perdagangan yang mana nih? Antar pulau. Ya, betul ya. Antar pulau. Karena kalau dilihat dari daerahnya ini, NTT dan Bali itu beda pulau. Ya. Kalau misalnya Lampung sama Riau, kira-kira antara apa nih? Daerah. Pulau. Pulau. Antara pulau. Iya. Riau kan ada kepulauan Riau ya. Oke ya, betul ya. Karena Lampung itu di Pulau Sumatera, sedangkan Riau ada yang kepulauan Riau-nya juga. Jadi antar pulau ya. Pokoknya intinya ketika di satu pulau ya, itu disebutnya perdagangan daerah ya, antar daerah. Tetapi kalau beda pulau, perdagangan antar pulau. Oke, jawabannya tadi yang C ya. Next. Nih, jenis-jenis pajak yang masuk ke dalam pajak kabupaten kota.
kabupaten kota. 1 masuk nggak? Masuk. Masuk. 2 Masuk. masuk. 3 Enggak. 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 4 Masuk. Enggak. Yang B 1, 2, 4, 6. 1, 2, 4, 6. Oke. Jadi coba kalian cek ke ke PPT. Waktu itu Pak dikasih PPT kan di GCR, itu dicek di akhir-akhir itu ada pembagian pajak-pajak mana yang masuknya ke provinsi dan masuk ke kabupaten kota. Yang tidak masuk ke dalam pajak kabupaten kota itu ada 2 di sini. Yang pertama adalah pajak kendaraan bermotor, karena kalau pajak kendaraan bermotor ini masuknya provinsi nih, ya. Lalu yang kedua ada pajak rokok. Ya, yang masuk provinsi itu pajak rokok. Karena perusahaannya tuh besar banget tuh, memasuki wilayah provinsi. Ya, contohnya di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah itu. Jadi jawabannya lebih kepada 1, 2, 3, dan 5. Ya, jawabannya yang A. Oke, next. Bukan merupakan alasan mengenai pentingnya pengembangan usaha industri kecil. Yang bukan. Melestarikan monopoli ekonomi. Ya, betul. Melestarikan monopoli ekonomi, anak-anak. Monopoli ini image-nya positif atau negatif sih menurut kalian? Negatif. Ya, dari image-nya saja itu sudah negatif. Karena monopoli ini dilakukan oleh segelintir orang yang mampu melakukan tindakan tersebut. Ketika sudah ada monopoli, berarti proses menjalankan kegiatannya itu udah nggak fair. Sudah diatur, udah nggak fair istilahnya. Ya, B jawabannya. Lanjut. Kegiatan ekonomi memanfaatkan pesisir dan lautan untuk pelabuhan dan transportasi laut. Kira-kira yang mana nih? Ekonomi Ekonomi kelautan. lautan. Ekonomi kelautan. Oke. Jadi kan kalau ekonomi yang berkaitan dengan perairan ini ya, ini ada 2 yang kita pelajari. Ada ekonomi maritim dan ekonomi kelautan. Ya. Yang satu itu terkait dengan pelabuhan, terkait dengan transportasi laut, pokoknya terkait dengan bagaimana sarana-sarananya tuh, ya. Lalu yang kedua itu terkait dengan pengelolaan ataupun pengeksploitasian sumber daya alam yang ada di laut, entah itu minyak, ikan, ataupun segala sesuatu yang ada di laut dan pesisirnya, ya. Nah, kalau yang pertama tadi, ya, ekonomi yang di laut itu diambil dari pelabuhan dan dari transportasi laut, itu masuknya lebih kepada ekonomi maritim, ya, kemaritiman. Oke, itu waktu itu pernah dijelaskan juga. Sedangkan yang kedua tadi, ketika memanfaatkan sumber daya alamnya, entah itu tadi minyak, ikan-ikan, kerang, dan lain sebagainya, itu masuknya ke dalam ekonomi kelautan, ya. Jadi yang ini jawabannya lebih kepada yang A, ekonomi maritim. Oke, lanjut. Produk agrikultur di bidang tanaman perkebunan. Jagung kentang. Oke, kira-kira di situ ada padi. Padi apakah kebun? Mau kemana? Mau ke kebun? Kebun apa? Kebun padi. Kayaknya Pak Edi nggak pernah dengar deh ada kebun padi. Kelapa, coklat, kopi, dan tebu. C ya, teh, kelapa, coklat, kopi, dan tebu. Oke ya, jadi jawabannya yang C. Nah, ini juga sebenarnya contoh-contoh ini ada di PPT, anak-anak. Ya, kalau kalian ngelihat di PPT itu harusnya dapat, ya. Jadi yang di sini perkebunan yang C, teh, kelapa, coklat, kopi, dan tebu. Lanjut. Pelaku, kalau tadi di awal tuh ada kegiatan tuh, sekarang pelakunya. Pelaku perdagangan luar negeri. Pengiriman produk dari negara luar ke negara orang tersebut. Ke negara luar ke negara orang tersebut. Tapi pelakunya, kira-kira namanya apa? Importir. Importir. Ya, betul. Importir.
karena mengimpor dari luar ke dalam. Pelakunya namanya importer. Nah, ini suka ketukar-tukar nih, ya. Soalnya emang agak menjebak sih ya, tapi harus lebih teliti itu. D jawabannya. Bukan merupakan rumah tangga produsen, bukan. Yang bukan rumah tangga perusahaan dagang. perusahaan dagang, BUMS. BUMN, BUMS, koperasi. Perusahaan dagang. Oke, yang kurang tepat ini lebih kepada yang C, koperasi, ya, koperasi. Karena kalau yang BUMN, BUMS dan perusahaan dagang, ya, ini bisa memproduksi yang namanya hasil-hasil produksi. Sedangkan kalau koperasi ini lebih kepada untuk kepentingan simpan pinjam saja, ya, tentang keuangan lah istilahnya. Oke, jadi jawabannya yang kurang tepat itu adalah yang C. Sedangkan BUMN, BUMS, dan perusahaan dagang di sini bisa memproduksi sesuatu produk. Oke ya, C jawabannya. Next. Mana? Pemerintah berperan aktif melaksanakan program pemerataan pendapatan di masyarakat. Berikut merupakan peran pemerintah dalam penegakan hukum demi terwujudnya pemerataan pendapatan. Penegakan hukum yang dilakukan pemerintah yang mana kira-kira? Sebagai pembuat strategi kebijakan. Ya, yang D ya, membuat strategi kebijakan-kebijakan. Dari istilahnya saja udah mau match itu, ya. Penegakan hukum sama kebijakan-kebijakan itu hampir berhubungan, ya. Intinya adalah hukum dan kebijakan digunakan untuk mengawasi ataupun juga mengontrol jalannya perekonomian supaya lebih teratur, ya. Jadi jawabannya yang D, membuat strategi kebijakan-kebijakan. Lanjut, subsidi untuk mendorong usaha kecil yaitu petani. Subsidi apa kira-kira? Pupuk. Pupuk, betul sekali ya, gampang ya, pupuk. D. Next. Peran rumah tangga perusahaan yang benar. Rumah tangga perusahaan yang benar. Ini yang membedakan jawabannya itu yang paling belakang. Kata yang paling belakang. Dadu ya? B deh gue nggak salah. Yang mana kira-kira? A. Yang A. Yang A. Ya, betul ya. Karena yang A itu yang terakhir ada keterampilan. Ya, keterampilan itu adalah salah satu faktor produksi. Ya, bukan kerapian, bukan kebebasan, ataupun juga bukan kerajinan. Jawabannya yang A. Oke, next. Jenis subsidi dan bantuan dalam retribusi pendapatan nasional. Nomor 1 masuk gak? Masuk. Masuk ya, karena pupuk bagi petani itu sangat dibutuhkan banget ya. 2, KPR, kredit perumahan rakyat, masuk untuk karyawan yang gajinya pas-pasan tuh, pas banget. 3, BBM bagi kendaraan pejabat. Enggak. Tidak ya, karena yang namanya pejabat sudah dapat kendaraan dari pemerintah sendiri ya, tidak cocok mereka mendapat subsidi BBM. Nomor 4. Yang A, C tuh. Kan nomor 4 mau ditanya dulu. Beras bagi seluruh penduduk kira-kira masuk subsidi enggak? Iya. Ya, coba Pak ditanya nih. Siskakol kalau dapat beras dari pemerintah boleh enggak? Enggak. Enak aja. Enggak boleh ya, karena kenapa enggak boleh? Karena dia orang mampu, nah. Iya kan? Harusnya beras untuk masyarakat yang membutuhkan gitu loh, ya. Jadi 4 ini enggak boleh, enggak masuk. Beras kalau misalnya disubsidikan untuk semua masyarakat, pemerintah enggak menjalankan dengan bijak namanya. Jadi 4 kurang tepat. Jadi jawabannya yang mana? Ada 5 dan 6 nih. 5 masuk ya. Nomor 6. 6 masuk kira-kira nih. Masuk. Ya. Kan gratis. Ya. Ini loh. Yang B betul. Coba yang B dulu nih. Bener B. B, bravo, bener. Nomor 6 gini nih, Pak Edi
Coba deskripsiin dulu. Apa sih? Nomor 6 dulu, bentar. Bus antar sekolah gratis bagi pelajar. Ya, pelajar kan ibaratnya masa depan bangsa nih. Iya kan? Apalagi yang namanya sekolah, terutama yang negeri-negeri gitu ya, apalagi yang ya swasta juga masuk sih ya. Bus antar sekolah gratis ini ibaratnya lebih apa ya, lebih mendukung program pemerintah juga dalam mencerdaskan kehidupan bangsa itu ya. Nah, bagi kalian mungkin yang di Kabupaten Tangerang ya nggak ada bus sekolah gratis ya, tapi kalau yang tinggal di kota itu ada bus sekolah gratis, itu bagi pelajar itu ada ya, entah itu pelajar yang kaya, pelajar yang miskin, itu ada ya. Tapi biasanya yang naik bus-bus itu yang orang yang biasanya naik angkot atau naik kendaraan apa namanya, Gojek atau apa mobil online itu ya kan. Di Kota Tangerang itu ada namanya bus Tayo itu ya. Cuma kalau di sini nggak ada ya. Jadi jawabannya tadi 2, 5 dan 6 ya. Oke, next. Kegiatan meningkatkan sistem budidaya dengan ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal, yang mana kira-kira? Eco farming. Eco farming, betul ya. B jawabannya. Lanjut. Indonesia, negara tropis, punya curah hujan tinggi. Ini adalah keunggulan, ketersediaan air ini keunggulan untuk penduduknya melakukan apa kira-kira? Ya, jawaban yang paling tepat adalah bersawah. Ya, kalau tadi kan kita bahas tuh padi tuh. Padi itu kan bersawah, ya kan? Nah, selain padi ada tanaman-tanaman lain seperti cabai, kacang atau macam-macam lah, di mana tanaman tersebut membutuhkan ketersediaan air, ya kan? Maka bersawah adalah kegiatan yang cocok ketika curah hujannya ini sangat mendukung untuk pertanian, ya. Tapi ada yang jawab paling banyak nih, yang jawab berkebun juga ada, ya. Padahal berkebun ini tidak mesti curah hujannya itu tinggi, tidak perlu. Ya contoh misalnya gini, di daerah-daerah dataran tinggi gitu kan, ya memang sih suka hujan, tetapi kan dia tidak mesti langsung dikasih irigasi di sampingnya tuh. Beda kayak sawah ya kan. Sawah kan kalau misalnya tidak ada irigasi, ya tidak ada parit untuk mengalirkan air, sawahnya pasti akan kering. Berbeda di dataran tinggi. Kebun-kebun di dataran tinggi kan meskipun tidak ada parit untuk mengaliri air, daerah tersebut masih subur, ya. Itu. Jadi jawabannya tetap yang utama adalah bersawah. Tapi yang berkebun, karena jawabannya banyak yang jawab berkebun juga, untuk khusus yang kali ini Pak Edi kasih kasih toleransi, anulir lah. Yang berkebun juga dapat poin. Oke, meskipun jawaban yang utama adalah bersawah. Oke, lanjut. Selain pemberian subsidi, yaitu ada pengenaan pajak. Pajak yang dilakukan pemerintah ini dikenakan kepada seseorang yang berpenghasilan dengan batas minimal sebesar angka yang sudah ditentukan. Nah, ini kira-kira masuk pajak apa? Ini udah jelas nih ya. Yang A ya? Pajak penghasilan. Betul, pajak penghasilan. Lanjut. Masyarakat desa di desa punya perilaku konsumsi yang berbeda dengan di kota. Nah, kira-kira perbedaan ini dipengaruhi oleh apa kira-kira? Ruang. Ya, jawabannya lebih tepat ruang. Ya, ruang itu istilah lain untuk wilayah, untuk tempat. Lingkungan. Ya, lingkungan juga masuk. Ya, di desa belum tentu semuanya orangnya miskin-miskin, belum tentu nak. Pendapatannya belum tentu di desa itu nggak punya pendapatan. Ada juga ya di desa motornya motornya motor trail misalnya, atau mobilnya juga mobil-mobil bagus, itu juga banyak ya itu. Tetapi konsumsi yang membedakan adalah ruang atau tempatnya. Contoh gini, di desa itu warung-warung ataupun toko-toko itu terbatas banget ya, nggak sebanyak di kota. Ketika toko-tokonya lebih banyak di kota, orang-orang otomatis akan lebih mudah melakukan aktivitas pembelian, mencari-cari barang itu paling lebih sering pasti dibanding di desa.
Yang dimana untuk ke toko, misalnya mereka harus berangkat menggunakan transportasi yang agak jauh, ya kan. Lalu untuk membawanya juga, misalnya barang-barang besar itu harus dengan kendaraan yang lebih memadai misalnya. Ya. Jadi yang membedakan ini disebabkan karena ruang. Tapi gini, Pak Yudi kasih toleransi karena di sini ada yang jawab banyak pendapatan juga, ya. Pendapatan itu ada yang banyak jawab, tapi Pak Yudi kasih toleransi yang jawab pendapatan tuh Pak Yudi betulkan, tetapi untuk jawaban utamanya tetap yang ruang, ya, yang wilayah. Next. Indonesia mengekspor produk tekstil ke Jepang. Lalu Jepang mengekspor kendaraan bermotor ke Indonesia. Kegiatan ekonomi yang dilakukan di pernyataan tadi itu adalah oleh rumah tangga mana kira-kira? Luar negeri, ya. Luar negeri yang D. Karena di sini Indonesia sebagai kita nih ya, melakukan kerjasama dengan Jepang sebagai pelaku ekonomi dari luar negeri. Jadi jawabannya yang D, delta. Nggak bisa habis nomornya. Sektor perikanan Indonesia sangat besar ini. Agar potensi perikanan dapat maksimal, maka perlu dilakukan apa? Ini kayaknya pernah keluar juga. Sama kayak di atas tadi tuh. Pelatihan kepada masyarakat cara-cara pemanfaatan sumber daya laut. Ya, betul ya. Memberi pelatihan kepada masyarakat cara-cara pemanfaatan sumber daya laut. Ini kompleks banget dan menyeluruh ya. Ketika masyarakat tahu, punya wawasan sehingga mereka bisa memaksimalkan potensi perikanan. Yang C. Next. Meningkatkan jumlah konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Kira-kira ini tujuan yang mana nih? Contoh ya, Pak Yudi punya produk kopi. Di Rangkas Bitung, di Pandeglang itu udah ada kopi. Ya kan? Tetapi Pak Yudi pengen meningkatkan jumlah konsumen yang mengkonsumsi kopi Pak Yudi semakin banyak dan Pak Yudi menyebarkan kopi Pak Yudi ke Pandeglang dan ke Rangkas Bitung. Jangkauan pasar. Memperluas jangkauan pasar, Pak. Ya, betul. Yang D, memperluas jangkauan pasar ya. Oke, next. Nah, terakhir. Hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia kecuali yang mana? Modal terbatas. Modal terbatas. Kecuali, yo, jangan cepet-cepet. Banyaknya jumlah Modal tenaga terbatas. kerja. Jumlah tenaga kerja ini bukan hambatan ya. Malah sebuah keuntungan atau kelebihan kalau jumlah tenaga kerjanya banyak. Petani, peternaknya banyak, itu sebuah keuntungan ya. Oke, cukup ya sampai sini untuk pembahasan. Ada yang mau ditanyakan?